Saya mengundang umat Tuhan untuk tunduk kepala, merendahkan diri, membuka hati datang pada Tuhan. Minta Roh Kudus menyentuh hati kita, mengubah hati kita, membangkitkan iman kita, kasih kita, kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Mari setiap orang berdoa, memohon Tuhan bekerja. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama, kami mohon, sungguh-sungguh mohon, Roh Kudus yang hari ini secara khusus kami rayakan kehadiran-Nya. Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kami, memulihkan hati yang terluka, membalut hati yang patah, menguatkan hati yang lemah, membakar hati yang mulai dingin, menarik kami kepada Tuhan, mendorong kami untuk giat melayani, memperlengkapi kami dengan segala karunia dan kuasa yang kami perlukan. Kami mohon Roh Kudus mengerjakan di dalam kami kebangunan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Tuhan, puaskan kami dengan sabda kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara di dalam ibadah Minggu. Ini semua adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, krisis masih berlangsung. Wabah masih menjadi pergumulan banyak orang. Tetapi saudara, saya tetap berdoa supaya saudara dan keluarga berada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik di dalam penjagaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar secara khusus Roh Kudus mempersatukan tubuh Kristus. Pekerjaan dan karya Roh Kudus menyatukan gereja Tuhan. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, Holy Spirit Bind Us One. Roh Kudus, ikatlah kami menjadi satu, atau Roh Kudus persatukanlah kami. Mari saudara kita membaca kitab suci dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 12 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai 31. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah menemukan bagian ini, mari kita perhatikan kitab suci. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, kita tidak punya banyak waktu untuk membahas bahasa roh, tetapi ini adalah, saya jelaskan sedikit, konteks khusus bagi jemaat Korintus. Tuhan berikan jemaat ini bahasa roh. Tidak semua jemaat di dalam Alkitab punya karunia bahasa roh. Saya lanjutkan ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, yaitu kasih. Saudara, di perikop pasal 13 itu dijelaskan. Dan aku, Paulus, menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pasal 13. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pada hari ini menjadi dasar perenungan kita. Saudara, pada suatu ketika ada seorang misionaris dari Jepang dan juga teolog Asia bernama Kosuke Koyama. Saudara, orang ini pernah mengajar di sekolah teologi Tarus di Kupang. Bang Engel tahu nggak sekolah teologi Tarus di Kupang? Dan dia melihat sebuah peternakan ayam yang ada di sekitar sekolahan. Nah, para siswa memelihara ayam untuk menambah pemasukan pribadi mereka. Mirip-mirip di SPPI, saudara-saudara ya. Ayam-ayam itu suatu kali, saudara, menjadi objek atau topik daripada sebuah dialog. Ketika murid-murid dari kelas yang diajar oleh Kosuke Koyama ini pergi lihat kandang ayam, dan ada terjadi dialog seperti ini dan dicatat sama misionaris Kosuke Koyama ini. Mahasiswa yang pertama berkata begini, saya melihat ayam, jika saya melihat ayam, saya melihat telur dapat dijual dan dijadikan uang. Wah, dia adalah seorang hamba Tuhan, calon pemberdaya masyarakat yang baik, saudara. Kemudian mahasiswa yang kedua berkata, ketika saya melihat ayam, saya melihat Allah. Dialah yang menciptakan ayam bagi kita untuk dimakan. Wah, ini adalah seorang filsuf. Kemudian mahasiswa yang ketiga berkata, ketika saya melihat ayam, saya melihat sebuah kehidupan keluarga yang baik. Induk ayam itu bertanggung jawab, memberi makan dan mengerami telur-telurnya. Memberi makan anak-anak ayam dan mengerami telur-telurnya. Nah, ini gembala, saudara, konselor yang suka ngurusin masalah keluarga. Dan yang terakhir, saudara, mahasiswa berkata, saya ketika melihat ayam, saya bisa melihat perbedaan antara manusia dan hewan. Yaitu yang berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki, manusia itu ternyata lebih superior. Nah, ini juga filsuf yang lebih kontemporer teologinya, lebih modern teologinya, saudara. Kalau misalnya
Teman-teman saya di remaja dan pemuda GKIM Hosana menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Tarus dan melihat ayam yang sama, saya duga teman-teman remaja dan pemuda Hosana Youth dan DOT akan berkata seperti ini. Saya melihat objek untuk dijadikan IG story saya. Surah percakapan ini memberi tahu kepada kita bahwa sesama orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus, bahkan kalau dalam konteks cerita ini, saudara, sesama mahasiswa teologi melihat satu objek, itu akan menafsir dengan cara yang berbeda-beda. Melihat ayam sama-sama, tapi semua membangun persepsinya masing-masing. Mana yang benar, mana yang salah. Semuanya ada benarnya, tetapi semuanya juga ada keterbatasannya, saudara. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Kalau semua orang Kristen yang berbeda-beda itu punya pikiran yang berbeda-beda juga, bahkan sesama hamba Tuhan, ini mahasiswa teologi, saudara, punya pikiran yang berbeda-beda, apakah mungkin akan tercipta kesatuan? Semua orang punya pikirannya sendiri-sendiri. Semakin banyak orang, semakin banyak pikiran yang berbeda. Apakah mungkin dapat tercipta kesatuan? Saudara, kesatuan di dalam kekristenan adalah sesuatu yang selalu didoakan dan diusahakan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mendoakannya, bukan? Saudara, saya ingat tahun 2019, gereja Hosana itu cukup sering, saudara, berkhotbah tentang persekutuan, kesatuan jemaat, saling mengasihi di antara jemaat. Ya, sering sekali, saudara. Saya dengar dalam 1 tahun itu mungkin ada 4-5 khotbah tentang persekutuan, kesatuan. Bukan hanya gereja Hosana, saya percaya gereja-gereja yang lain juga mengkhotbahkan persatuan gereja. Dan bukankah ini upaya, saudara, yang sedang dilakukan setiap kali orang itu membuat persekutuan, ya? Persekutuan gereja Tionghoa Indonesia, katakanlah. Persekutuan gereja dan lembaga Injili Indonesia, ya. Persekutuan gereja Indonesia itu kan berusaha untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini untuk bisa sama-sama, untuk bisa jadi satu. Bahkan ada yang namanya World Christian Council, saudara. Ya, konferensi wali gereja dunia. Itu seluruh dunia dengan berbagai cara berpikir, berbagai aliran teologi, berbagai cara ibadah, berbagai warna kulit, berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bahasa, berupaya untuk disatukan. Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin kita hanya mengenal gereja-gereja dalam kacamata yang nggak terlalu luas, saudara. Gereja GKIM kita kenal, gereja Reform kita kenal, katakanlah ya. Gereja karismatik kita kenal, yang namanya terkenal, yang jumlah anggotanya besar kita kenal. Tetapi saudara, denominasi gereja, aliran gereja ternyata jauh lebih banyak daripada itu semua. Ada ribuan, saudara, denominasi di dalam gereja. Mungkinkah bersatu? Mungkinkah bersatu? Saudara, untuk menjawab mungkin atau tidak bersatu, kita harus memikirkan ulang, menurut saya, saudara-saudara, apa itu persatuan di dalam tubuh Kristus itu sendiri? Apa yang namanya kesatuan gereja? Ada 2 hal yang penting untuk kita catat sebelum kita bahas nanti lebih lanjut bagaimana karya Roh Kudus menyatukan kita. Kita perlu sama-sama satu perspektif dulu, saudara. Kesatuan itu apa? Saudara, kesatuan di dalam tubuh Kristus, persatuan gereja, itu bukan berarti nggak ada perbedaan, saudara. Nah, ini yang seringkali kita lupa atau misleading di sini. Kita pikir kalau gereja itu menyatu, maka semua menafsir Alkitab tuh harus sama. Ya, semua aliran teologi harus sama.
Semua cara beribadah, liturgi harus sama, musik harus sama, nyanyinya pakai buku yang harus sama, begitu ya. Terjemahan lagu di dalam buku pun harus sama. Nah, kadang kita berpikir harus sama, begitu ya. Sehingga kalau ada beda pendapat, kita jadi takut. Kita jadi resisten. Kita bisa cenderung membenarkan pandangan kita dan merendahkan pandangan orang lain. Ya, kita menarik diri. Ya. Saudara, bukankah di dalam gereja Tuhan yang banyak sekali orangnya, itu anggotanya itu, perbedaan merupakan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang gak mungkin dihindarkan atau ditiadakan. Konflik bisa diminimalisir, saudara. Tapi perbedaan gak bisa dihilangkan. Bukankah kita semua juga punya pola pikir, cara dibesarkan, budaya, dan juga selera yang berbeda-beda. Dan saudara, persatuan di dalam tubuh Kristus ini bukan berarti semua jadi sama. Merah-merah semua, saudara, hitam-hitam semua, ke kanan-kanan semua. Bukan, saudara. Bukankah Paulus tadi di dalam surat Korintus, dia katakan kepada kita, tubuh itu satu, anggotanya banyak. Kalau semuanya mata, nggak ada telinga. Kalau semuanya hidung, nggak ada mulut. Paulus katakan dengan jelas sekali, saudara-saudara, di ayat 19, andai kata semuanya satu anggota, tubuhnya di mana? Nggak ada. Nah, ini penting. Jadi kita menyadari kesatuan tubuh Kristus itu adalah unity in plurality, saudara, atau unity in diversity. Jadi kesatuan tetapi di dalamnya sendiri sifatnya plural. Nah, ini pola yang sebenarnya Allah sendiri tunjukkan di dalam dirinya, Trinitas. Trinitas itu kan satu ya saudara ya, unity. Tapi plural di dalamnya, jamak. Ada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu. Yang kedua, saudara, yang kita perlu pahami tentang kesatuan gereja, tentang persatuan tubuh Kristus. Saudara, persatuan gereja itu, persatuan tubuh Kristus itu adalah rencana Tuhan, bukan ideal kita. Maksudnya apa? Kadang yang kita pikir kesatuan yang ideal itu bisa beda dengan yang Allah pikir. Ya, dari poin pertama tadi saudara sudah lihat. Kita kadang berpikir kalau namanya persatuan gereja ya berarti semua harus sama. Satu pendapat, satu arah, satu alur begitu ya. Nggak boleh ada yang tidak setuju, nggak boleh ada yang berbeda. Nah, kita pikir seperti itu. Tapi kalau dalam rancangan Tuhan enggak begitu. Nah, ini di sini kita perlu belajar satu hal yang penting. Bahwa keberadaan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, komunitas, itu adalah rancangan Tuhan. Bukan ideal kita, saudara. Dan di dalam rancangan Tuhan, Tuhan tahu persis perlu menempatkan siapa dan siapa dan siapa dan siapa di sekitar kita. Tuhan tahu persis menempatkan siapa dan siapa dan siapa dan siapa di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita satu sama lain. Saudara pernah berpikir nggak? Kenapa saudara harus bergereja di Hosana? Di tengah sekian banyak gereja di kota Bandung. Oke lah, kalau saudara dari lama di Hosana, katakanlah dari Bina Bakti dulu begitu ya, atau tahun 80-90-an pilihan gereja belum tentu banyak. Tapi sekarang pilihan gereja banyak sekali saudara. Kenapa kok saudara seperti melekat atau tetap di gereja Hosana? Saudara mungkin bisa memberitahu saya ratusan alasan, tetapi saudara perhatikan ini alasan yang paling penting. Kenapa saudara di gereja Hosana ditempatkan Tuhan? Karena Tuhan mau bentuk saudara
melalui orang-orang di gereja Hosana. Dan Tuhan mau membentuk orang-orang di gereja Hosana termasuk saya melalui saudara. Saya ulang ya, kalau saudara ada di satu tempat, itu karena Tuhan mau bentuk orang-orang di sekitar kita melalui kita. Dan Tuhan juga mau bentuk kita melalui orang-orang di sekitar kita. Seorang dosen dan juga kakak rohani saya pernah berkata, kalau kita diundang atau diutus melayani ke satu gereja, berapapun jumlah jemaat di gereja itu, atau ketika kita diundang khotbah minggu, katakanlah cuma sekali khotbah begitu ya, nggak kenal juga dengan gereja itu. Dan berapapun orang yang datang, pada saat itu Allah sedang mengkhususkan jemaat itu mendengar khotbahmu dan mengkhususkan kamu berbicara atau berinteraksi dengan mereka. Nah, itu persatuan tubuh Kristus itu saudara harus perhatikan adalah rancangan Tuhan, bukan pengen-pengennya kita. Apa implikasinya? Apa artinya ini? Artinya adalah begini, saudara nggak bisa mempertahankan pengennya saudara di dalam sebuah komunitas. Nggak bisa. Saudara nggak bisa bilang begini, saya pengennya gereja Hosana atau komisi saya itu menjadi A. Harus A. Saudara paksakan semua orang jadi ikut saudara. Gak bisa. Itu ideal saudara. Nah, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog di Jerman waktu masa-masa Perang Dunia Kedua, itu pernah berkata begini, setiap orang masuk ke dalam komunitas Kristen, masuk ke dalam gereja, itu punya yang namanya ideal. Nah, tetapi karena Tuhan sayang sama orang ini, perhatikan kata Bonhoeffer, karena Tuhan sayang sama orang ini, sesaat kemudian Tuhan akan runtuhkan ideal dia tentang komunitas. Saudara bisa paham ya? Ketika kita masuk satu gereja, kita punya ideal. Apalagi kalau saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi ini realita. Saudara pindah ke satu gereja karena saudara kecewa di gereja sebelumnya. Saudara akan masuk komunitas itu dengan membawa sebuah ideal. Oh, kalau dulu mah saya nggak dipandang. Saya udah ke gereja situ 17 tahun duduk di tempat yang sama. Orang itu nggak pernah sapa saya. Maka saudara akan masuk ke gereja baru dengan harapan saudara akan disapa. Hari pertama saudara datang pun semua kenal saudara. Itu ideal saudara. Ya, kalau saudara di gereja yang lama misalnya pelayanan dan saudara dikritik terus misalnya sama orang yang lebih senior, nah, maka saudara kecenderungan kita akan pindah ke gereja lain dengan membangun sebuah ideal. Oh, di sana mah pendapat saya nggak pernah didengar. Nah, saya pindah ke gereja lain supaya apa? Supaya pendapat saya dengar. Itu ideal kita. Maka ketika rasanya kok kita dapatkan apa yang kita idealkan, apa yang kita inginkan di komunitas yang baru, kita merasa ini komunitas yang cocok buat kita. Oh, di sini lebih ramah ya. Nah, di sini kesempatan pelayanan lebih terbuka ya. Di sini hamba Tuhannya lebih peduli ya misalnya. Nah, itu ideal. Tetapi saudara, karena Tuhan sayang kepada saudara, kata Bonhoeffer, dalam waktu yang singkat Tuhan akan runtuhkan ideal itu. Tuhan akan menolong kita melihat realita komunitas yang sebenarnya. Komunitas yang tidak sempurna. Komunitas yang di dalamnya semua juga orang berdosa. Komunitas yang bukan ideal saudara. Jadi saudara, keliru sekali, atau saya boleh katakan pantas saja orang itu banyak kecewa begitu ya. Keliru sekali kalau saudara berkata begini, saya baru tahu ya, masuk gereja, wah ternyata orang Kristen tuh begitu ya. Atau saudara dalam nada yang lain saudara berkata seperti ini, wah katanya Kristen, tapi begitu. Nah ini perhatikan, berarti saudara punya ideal. Kristen itu harus apa? Harus ramah, harus baik, harus peduli saya, harus bantu saya, harus kunjungi saya, harus telepon saya misalnya. Dan ketika itu saudara nggak dapet, saudara katanya Kristen. Nah,
Tuhan itu lagi sayang saudara. Kalau saudara mengalami seperti itu, Tuhan tuh lagi runtuhkan ideal saudara. Dan Tuhan ingin menjadikan saudara atau menolong saudara bertumbuh secara otentik di dalam komunitas yang Allah inginkan. Komunitas yang asli, yang sejati. Seperti apa? Saudara, di dalam komunitas Kristen itu gak mungkin semuanya jadi satu, semuanya jadi sama, dan semuanya jadi seperti ideal kita. Maka saya setuju sekali dengan kata seorang bapak gereja bernama Agustinus. Ini memberitahu kita tentang prinsip yang penting di dalam praktek hidup bergereja. Ini saya belajar sebenarnya bukan di gereja tetapi di organisasi para church ya. Waktu itu saya dibesarkan di pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa di Perkantas. Kami itu interdenominasi dan kami suka pakai kata-kata Agustinus ini. Tapi saya belajar hal penting sekali dari kata-kata ini. Bunyinya begini. In essential things, unity. In non-essential things, liberty. In all things, charity. Kalau dalam konteks pelayanan siswa dan mahasiswa, ini bicara soal aliran dan denominasi yang berbeda. Artinya adalah dalam bahasa Indonesia seperti ini. Untuk hal-hal yang esensial, kita harus satu suara, unity. Untuk hal-hal yang tidak esensial, kita harus liberty, berikan kelonggaran. Tetapi untuk mencegah ini ya, supaya tidak jadi liar, tidak jadi bablas. Nah ini penting. Di dalam segala hal, in all things, charity, kasih. Saling peduli, saling mengasihi. Di dalam gereja kita apa hal-hal esensial? Tentu saja pengajaran kitab suci. Keyakinan iman, ya, pengajaran firman Tuhan, keyakinan iman tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang baptisan, sakramen, ibadah, itu hal yang esensial. Kita harus satu suara di sana. Tetapi ada hal-hal tidak esensial. Contoh apa? Nanti malam habis selesai ibadah, mau makan nasi kuning atau nasi goreng? Ke KFC atau waka-waka? Nggak boleh semua sekarang ya, social distancing ya. Nah, tapi nanti kita belajar. Setelah ini semua berlalu, yang begitu-begitu mah liberty, ya terserah. Oke, hari ini kita mau makan di mana? Besok kita mau makan di mana? Enggak satu persoalan. Ya, ibadah, bukan ibadah, maksud saya acara. Kita mau mengadakan acara, mau pakai meja kayu atau meja besi untuk penerima tamu. Nah itu ya non esensial, saudara. Ya liberty. Tetapi di dalam segala hal kita mempraktekkan yang namanya charity, kasih. Inilah persatuan gereja. Ya. Nah sekarang saudara, pertanyaan yang mau kita jawab bersama adalah, Roh Kudus ngapain? Apa karya Roh Kudus? Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam persatuan kita? Saudara, dari kitab suci yang tadi kita baca, saya melihat ada 4 hal setidaknya yang Roh Kudus kerjakan di dalam gereja untuk mempersatukan umat. Saya singkat 4R, saudara. 4R itu bukan ukuran foto ya, tapi ini supaya gampang diingat. Roh Kudus itu R kan ya. Nah, dia melakukan 4R dalam bahasa Inggris. Yang pertama, saudara, Roh Kudus itu makes us realized. Roh Kudus membuat kita sadar. Roh Kudus menyadarkan kita, R yang pertama, realize, sadar, bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak sempurna. Saudara, keterpecahan di dalam tubuh Kristus itu terjadi karena apa? Karena kita nggak tahu diri, saudara. Karena kita nggak tahu diri. Maksudnya apa? Nggak tahu diri itu bukan berarti nggak bisa menempatkan diri semata-mata, bukan. Nggak tahu diri itu maksudnya nggak tahu diri, nggak ingat kalau kita orang berdosa. Mungkin kita terlalu terbiasa dengan konsep bahwa saya sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Betul itu saudara, betul. Tapi saudara bisa jadi lupa kalau saudara orang berdosa. Mungkin saudara kebiasaan berpikir, dulu saya berdosa. Sekarang mungkin saudara berpikir, saya udah gak dosa lagi. Nah itu gak tahu diri. Makanya R yang pertama, Roh Kudus itu membuat kita realize. Membuat kita sadar, membuat kita tahu diri.
Bahwa saya memang sudah diselamatkan Tuhan, tapi saya juga orang yang masih jatuh bangun. Orang berdosa, orang tidak sempurna, yang masih berjuang untuk menaati Tuhan. Saya masih ada cacatnya. Saudara tolong beritahu kepada saya, jemaat Tuhan, habis ibadah ini boleh WA pribadi, boleh komen di YouTube ya. Siapa di antara saudara yang berani berkata atau bukan berani berkata, saudara sudah pengalaman, saudara merasa begini, dulu iya memang saya berdosa, tapi sekarang saya udah gak pernah dosa lagi. Tolong saudara kasih tahu saya, karena apa? Karena saya mau belajar sama saudara bagaimana caranya gak dosa lagi. Gak bisa saudara. Saudara, kita semua termasuk hamba Tuhan, pengkhotbah, penginjil, pendeta masih jatuh bangun di dalam dosa. Tidak sempurna. Orang-orang terluka. Orang-orang dengan banyak pergumulan, banyak penderitaan, banyak kelemahan yang dicari Tuhan. Orang-orang tersesat yang dikumpulkan Tuhan. Maka saudara, ketika saudara bilang, oh saya baru tahu, ternyata di gereja ini semua orangnya ada aneh-anehnya ya. Saya mau tanya, saudara sadar gak bahwa saya juga aneh, saudara kita juga aneh. Orang aneh yang dicari Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Seorang pendeta dari Singapura, gerejanya namanya CEFC, Covenant Evangelical Free Church, namanya Pastor Edmund Chen, dia berkata begini, there is no church problem. Gak ada sebenarnya masalah gereja. Setuju gak saudara dengan kata-kata ini? Ini Bapak diaken semua saya tahu udah pada gak setuju nih. Ya saudara, kalau ini kan lagi di rumah semua ya, punya banyak waktu. Coba yuk sekali-sekali kita diaken, majelis, penatua, tulis satu buku. 1001 masalah gereja gitu ya. Jangan bilang hosana, gak masalahnya disamarkan aja. Tapi kita udah bisalah mengumpulkan 1001 masalah gereja. Edmund Chen berkata, there is no church problem. Gak ada masalah gereja, setuju gak? Apa masalah gereja kita? Banyak, keuangan, diakonia, misi, masalah semua itu. Enggak saudara. Edmund Chen katakan apa? There is no church problem. Enggak ada masalah gereja. Yang ada apa? People problem. There is people problem. Yang masalah bukan gerejanya. Yang masalah adalah orangnya. Orangnya. Ya. Satu kali saudara, ada seorang pendeta didatangi oleh jemaat. Jemaat ini baru masuk ke gereja itu, dan jemaat ini berkata bahwa ditanya sama pendeta ini, kamu dari gereja mana? Dan dia cerita dia dari gereja A. Lalu ditanya, kenapa kamu pindah ke sini? Oh karena ini. Lalu pendeta ini ngobrol banyak dengan orang itu, dan kemudian katakan, oh dulu ternyata sebelum saya dari gereja A, saya itu pernah dari gereja Z 2 tahun, saya pindah karena ini. Sebelum dari gereja Z, saya pernah gereja Y 3 tahun, saya pindah karena ini. Nah sekarang Pak Pendeta, saya merasa gereja Pak Pendeta ini paling cocok untuk saya, maka saya pindah ke sini. Lalu Pak Pendeta itu jawab seperti ini, kamu tahu nggak? Gereja yang kamu pindah-pindah itu, gereja A, gereja Z, gereja Y, itu bukan gerejanya yang bermasalah. Tetapi karena ada kamunya, jadi gerejanya jadi bermasalah. Saudara, mungkin perkataan yang keras ya. Tapi ini kenyataan saudara. Saudara, saya kalau saudara bilang gereja bermasalah, tubuh Kristus bermasalah, gak bisa menyatu. Saudara tahu gak? We are the part of the problem. Saudara, kalau saudara ngomong, enggak kok, saya normal-normal aja, saya baik-baik aja, mereka semua yang gak baik. Atau saya bisa, misalnya ya, saudara berkata dalam hati saudara, saya bisa sebut 3 nama, 5 nama, 7 nama, 10 nama orang aneh di dalam gereja sana. Yang seandainya kalau dia keluar, gereja sana akan jadi lebih baik. Misalnya kita berkata begitu ya. Saudara, saya mau katakan pada saudara, normal itu apa? Orang normal itu apa? Saudara, rancangan Allah yang normal itu adalah rancangan Allah yang normal loh ya.
Pada waktu manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mencintai Allah dan menyembah Allah. Itu normal. Tapi setelah manusia melanggar Allah, mau jadi Allah, semua jadi gak normal. Semua jadi gak normal. Saudara lihat kan, suami istri saling menyalahkan, kakak adik bunuh-bunuhan. Ya. Di Alkitab, di dalam kitab Kejadian itu kita lihat banyak sekali orang mabuk-mabukan. Kemudian seorang bapak tidur dengan putrinya. Kita menemukan banyak sekali catatan itu. Kelompok saudara-saudara yang iri kemudian menjual adik terkecilnya. Itu dunia jadi gak normal, saudara. Semua orang jadi gak normal. Maka saya setuju sekali dengan perkataan seorang pendeta namanya John Ortberg dan penulis. Dia menulis sebuah buku judulnya begini. Everybody is normal till you get to know them. Semua orang normal sampai kamu kenal. Nah ini kalau saudara masih merasa saya normal-normal aja, saya baik-baik aja, saya nggak ada tuh pendapat saya yang aneh, saya mau orang santuy ya kalau bahasa anak muda ya. Saya nggak pernah bikin masalah di gereja. Jangan-jangan engkau dan saya belum kenal diri kita sendiri. Setelah saya kenal diri saya dan di dalam pengenalan diri itu berkonflik dengan orang-orang, kadang saya sampai pada satu hubungan yang menjadi sangat sulit sekali. Ya, pada saat yang ketika waktu saya kesel, saya tuh bilang gila ini orang ini sulit sekali. Tek, pada saat itu juga saya merasa saya ini orang yang sangat sulit sekali. Ketika saya bilang gila gue setengah mati nih berurusan sama dia. Pada saat itu hati saya juga bicara, Roh Kudus bicara. Roh Kudus make me realize, bikin saya sadar. Itu orang itu juga setengah mati sama kamu. Nah ini saudara, ya sadar bahwa kita adalah orang berdosa, orang cacat, orang terluka. Sadar bahwa gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang gak normal, tetapi ditebus, diubah oleh kasih karunia Allah yang juga nggak normal itu. Kasih karunia Allah yang sangat besar. Yang kedua, saudara, R yang kedua. Roh Kudus itu menolong kita, memampukan kita. R yang kedua, bukan hanya realize, tetapi juga repent. Roh Kudus memampukan kita untuk bertobat dan berjuang menaati Allah. Oke, kalau saya tahu saya ini orang berdosa, saya ini orang cacat, saya ini orang yang tidak sempurna. Oke, lalu apa? Lalu kita harus bertobat. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Menyerahkan kendali hidup untuk diambil oleh Tuhan. Saudara, kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus hanya terjadi di antara orang percaya. Perhatikan ini, kesatuan gereja itu hanya terjadi di dalam persekutuan orang percaya. Maka saya tidak setuju sekali kalau saudara bilang begini, ada teman saya di kampus jago musik, tapi kita nggak tahu dia agamanya apa. Yuk kita ajak ke gereja pelayanan musik, siapa tahu bisa kenal Tuhan. Saya nggak setuju, saudara. Karena apa? Dia bukan orang percaya dan nggak mungkin tercipta kesatuan di sana. Saya juga gak setuju kalau ada anak muda Kristen berkata begini, saya punya sahabat, baik sekali, ganteng, sopan, nilainya bagus. Tapi sayang, agamanya lain. Saya gak apa-apa deh jadi pacar dia, untuk cara menginjili dia. Nanti kan dia jadi satu tubuh. Keliru, saudara. Gak bisa satu tubuh kalau bukan orang percaya. Ya, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13, saudara mengatakan begini, kesatuan itu terjadi sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, atau saya boleh tambahkan di sini, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang Cina maupun orang Batak, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang yang sekolah di perguruan tinggi ataupun tidak lulus SD, baik pegawai negeri ataupun pekerja swasta, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Perhatikan kata dibaptis dalam satu tubuh itu maksudnya ketika kita percaya Kristus, Roh Kudus itu melahirbarukan kita dan kita together, dikumpulkan sama-sama. Ya.
Jadi pertanyaannya yang penting bagi kita, saudara udah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan atau belum? Saudara sudah sungguh-sungguh kenal Yesus secara pribadi atau belum? Kalau saudara mengeraskan hati saudara untuk tidak terima Injil, tidak kenal Yesus, sampai kapanpun saudara gak akan bisa merasakan kesatuan tubuh Kristus. Begitu pula dengan orang yang berkata, oh saya di gereja ini udah lama kok. Udah 15-20 tahun, saya udah ikut banyak kelas pengajaran, dengar banyak khotbah. Saudara itu semua gak menjamin. Pertanyaan, saudara udah benar-benar kenal Yesus atau belum? Kalau saudara belum betul-betul memberi diri, repent, bertobat, saudara gak bisa jadi satu dengan tubuhnya. R yang ketiga, saudara, realize, repent. R yang ketiga, Roh Kudus di dalam kesatuan tubuh Kristus akan menolong kita untuk respect each other. Ya, mohon maaf. Roh Kudus menolong kita untuk memandang diri sendiri dan orang lain sebagai Allah memandang. Respect. Ya, maksudnya apa? Memandang diri sendiri secara proporsional. Saya orang berdosa yang dikasihi Allah. Saya orang benar yang masih berjalan dalam proses pengudusan. Dan memandang orang lain juga dengan cara yang sama. Dia juga orang berdosa yang sedang dikuduskan Tuhan. Dia juga orang benar tapi masih jatuh bangun. Ya, memandang sebagaimana Allah memandang. Nah, respect each other. Nah, ini perlu kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Saudara, di dalam ayat yang ke-25 dan 26 itu dikatakan begini, supaya jangan, jadi Tuhan itu sudah tempatkan anggota-anggota tubuh pada tempatnya masing-masing, itu supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, tidak lagi berkata mata kepada telinga, aku lebih penting daripada kamu, tangan kepada kamu, aku lebih penting daripada kamu, enggak. Tetapi saling memperhatikan. Bahkan respect itu akan terjadi, tercipta ketika sudah ada keadaan seperti ini. Jika satu anggota menderita, semua jadi turut menderita. Jika satu dihormati, semua turut bersuka cita. Nah, ini terjadi ketika community itu saudara bisa saling respect. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Gak gampang saudara untuk bisa respect. Suatu hari saya ngobrol dengan seorang teman. Saya katakan begini, kenapa ya? Di antara sesama orang Kristen aja kok susah bersatu. Dan dia katakan jawaban yang sangat baik. Dia katakan seperti ini. Karena semua orang hanya percaya sama dirinya sendiri dan gak mau percaya sama orang lain. Karena semua orang hanya mau dengarkan kata dirinya sendiri dan gak mau dengarkan kata orang lain. Karena semua orang gak mau percaya, oke, mungkin pendapatmu benar. Nah, gak mau respect sama orang lain. Saudara, seorang tokoh humanis dari Tibet, saudara, atau dari India, saya kurang tahu pasti, pernah menulis sebuah cerita seperti ini. Ada sepasang kekasih yang lagi pergi bulan madu. Mereka pergi bulan madu ke daerah yang kebetulan dekat hutan. Saya juga gak tahu kemana, Thailand kali ya yang banyak hutan ya. Lalu ketika mereka jalan-jalan di hutan, suami istri pengantin baru ini, mereka mendengar ada suara begini. Cip, 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 cip. Lalu istrinya itu bilang kepada suaminya, dengar. Itu tuh, ada suara bebek. Ayo kita cari bebek. Suaminya bilang, bukan, kamu salah. Suara ayam. Coba dengar lagi baik-baik. Cip, 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 cip. Tuh kan, itu suara bebek. Mana mungkin suara ayam? Ayo kita cari. Salah. Coba deh nanti kalau ada kita dengar lagi. Itu suara ayam. Nah, kita dengar lagi. Cep, 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 cep. Tuh kan itu suara ayam? Bukan, itu suara bebek. Ayam, bebek.
Ayam, bebek. Itu suara ayam. Kamu nih gimana sih? Itu suara bebek. Itu ayam. Itu bebek. Ya udah deh. Ya itu suara bebek. Saudara, seringkali di dalam berkomunitas kita perlu seperti itu, saudara. Kalau bahasa dunia itu mungkin mengalah. Tapi kalau kita teliti lebih jauh daripada cerita ini, sebenarnya itu bentuk respect. Karena apa? Karena kita nggak tahu itu sebenarnya ayam atau bebek, belum dilihat. Yang disebut ayam dan bebek itu tadi hanya interpretasi terhadap suara. Yang bisa salah. Kadang di dalam komunitas kita perlu belajar respect. Pandangan saya belum tentu benar. Oke, mungkin pandangan kamu ada benarnya. Tetapi juga bukan berarti saya tidak sedang mengatakan begini. Saya tidak sedang mengatakan, saudara ngalah aja deh. Biar gak konflik, ya biar gak ada yang nangis, biar gak ada yang tengkar. Udah ikutin aja. Enggak, bukan. Keliru. Itu juga saudara gak sayang komunitas. Ya, bukan seperti itu. Tapi maksud saya adalah begini. Kadang-kadang kita perlu dengar pendapat orang lain juga. Kalau misalnya itu salah gimana? Ya gak apa-apa. Ini namanya kita belajar. Ini namanya komunitas. Nanti Roh Kudus akan mengerjakan lagi. Nah, ini nanti poin yang keempat. Saudara, saya banyak jatuh bangun dalam hal ini. Dan justru di dalam pengalaman berkomunitas di gereja ini saya belajar. Masih jatuh bangun, saudara. Tapi mari kita belajar. Belajar respect each other. Saudara, yang keempat, apa yang Roh Kudus kerjakan untuk menyatukan jemaat? Holy Spirit makes us realize, membuat kita sadar, membuat kita repent, bertobat, membuat kita respect orang lain. Dan yang keempat, Roh Kudus itu redirect community, redirect, mengarahkan ulang. Ya, redirect. Roh Kudus mengarahkan kita terus-menerus kepada Kristus dan kepada kasih-Nya. Ada kalanya saudara di dalam berkomunitas untuk mengusahakan kesatuan kita udah mentok udah gak bisa. Mau maju gak bisa, udah bentrok terus ya. Mau mundur juga bukan pilihan yang baik. Nah, kita harus apa? Kita harus minta tolong Tuhan. Nah, di sini Tuhan akan redirect kita. Tuhan akan arahkan kita kembali kepada kasih-Nya, kepada anugerah-Nya, kepada pengampunannya, kepada kuasanya. Dalam waktu dan cara yang mungkin kita gak bisa ngerti. Tapi Roh Kudus redirect, ya, mengarahkan komunitas untuk kembali kepada Kristus dan kasih-Nya. Saudara, Paulus di dalam penutup perikop ini dia katakan begini. Jadi, jemaat Korintus ini menarik, saudara. Mereka adalah jemaat yang punya banyak sekali karunia. Ya, bahkan punya karunia bahasa roh. Nah, ini kata bahkan ini misleading ya. Saya bukan berarti berkata bahkan itu Roh Kudus karunia berbahasa roh itu lebih penting daripada yang lain, bukan. Tapi maksudnya adalah jemaat ini butuh karunia itu. Dan ini karunia yang nggak banyak, nggak sering. Ya, karena memang udah nggak terlalu diperlukan lagi. Tetapi jemaat ini butuh dan mereka punya. Ya, jemaat Korintus tuh punya banyak karunia. Tetapi Paulus katakan begini, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Apa itu? Kasih. Apa itu? Kesatuan di dalam Kristus. Nah, lalu di pasal 13, itu pasal yang terkenal sekali tentang kasih. Dia katakan dengan panjang lebar, kasih itu apa, kasih itu apa, kasih itu apa. Terakhir dia katakan begini, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Paling utama adalah kasih. Roh Kudus redirect kita kepada kasih. Bukan kasih dari hati kita, karena hati kita rusak, gak bisa mengasihi. Tetapi Roh Kudus redirect kita kepada kasih Kristus. Setiap kali saudara dan saya memecahkan diri, gak mau menyatu, saudara ingat harga yang Yesus bayar untuk itu apa? Tubuhnya sendiri terpecah di atas salib. Darah Kristus membeli, mendirikan gereja yang satu. Ketika saudara dan saya tidak mau menyatu, saudara harus ingat, Kristus sudah dipecah-pecahkan tubuhnya supaya kita jadi satu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, redirect kita kepada kebenaran ini. Saudara, tadi kita menyanyikan satu pujian yang sangat indah, doa kami, yang berkata bahwa
kita orang Kristen adalah duta Kristus, dan kita meminta Kristus menyatakan kuasanya, kemuliaannya bagi bangsa ini, memulihkan bangsa ini. Saudara, di dalam Alkitab sering sekali dibilang gereja itu adalah representasi Kristus di tengah dunia. Gereja itu adalah duta Kristus, saksi Kristus. Gereja itu adalah wajah Kristus di tengah dunia. Saudara, pertanyaan saya seperti ini. Wajah Kristus seperti apa yang mau kita tunjukkan kepada dunia? Saudara, ada seorang penulis dan juga pelayan gereja, ya. Tahun 2007 dia sedang beres-beres di rumahnya. Waktu itu rumahnya itu kelihatannya baru kena badai atau apa begitu, saudara. Sehingga banyak, nah kebetulan orang ini suka mengoleksi lukisan, patung Yesus begitu ya. Nah, banyak patung Yesus yang dia kumpulkan, dia koleksi itu jadi rusak tubuh Yesusnya. Saudara bisa tebak ya, kalau salib yang ada tubuh Yesusnya, berarti orang ini dari aliran teologi atau kepercayaan apa, saudara? Dari Katolik, ya. Dia dari Katolik, saudara. Salib Yesusnya masih ada tubuhnya, dan tubuh Yesus yang disalib itu terpecah, tangannya tuh patah seperti itu. Jadi nggak menyatu tubuh Yesus. Saudara, ketika dia lihat gambar ini, dia berkata seperti ini. Tuhan, jangan sampai gereja itu memperlihatkan kepada dunia gambaran Kristus yang rusak seperti ini. Jangan sampai wajah Kristus yang ditampilkan dunia itu adalah wajah yang robek-robek, adalah tubuh yang patah-patah. Jangan sampai. Engkau dan saya adalah tubuh Kristus. Gambaran Kristus seperti apa yang kita tunjukkan kepada dunia? Apakah kita mau menggambarkan, menampilkan kepada dunia gambaran Kristus yang terpecah? Atau yang seperti ini, saudara. Ini di Kapel Santa Lidwina di Magelang beberapa tahun yang lalu pernah kena bom. Tubuh Yesusnya jadi gak ada kepalanya. Apakah saudara dan saya menampilkan kepada dunia gambar Yesus yang rusak? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk sadar diri kita ini lemah dan berdosa, untuk bertobat, untuk belajar respect kepada orang lain, kepada firman Tuhan, dan untuk belajar terarah selalu kepada Kristus. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu untuk membiarkan Tuhan bicara kepada hatimu, pikiranmu, melalui firman-Nya. Biarlah kita ditolong Tuhan untuk mengejar kesatuan ini, karena ini juga yang Roh Kudus kerjakan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Demi nama Kristus, yang bahkan telah membiarkan dirinya terpecah-pecah untuk kesatuan tubuhnya, kami berdoa dan memohon, satukanlah kami. Amin.